Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang kelima dalam suratul Fatihah. Pada ayat yang kelima ini terjadi iltifat, yakni taghyiru halatil kalam, terjadi perubahan bentuk kalimat. Bentuk kalimat dalam bahasa Arab ada at-takallum, ada al-khitab, ada al-ghaibah. Mutakalim itu adalah kata ganti orang pertama, mukhatab adalah kata ganti orang kedua dan ghaib adalah kata ganti orang ketiga. Dalam 4 ayat pertama seluruhnya menggunakan bentuk ghaibah, yaitu kata ganti orang ketiga dengan konten ikhbar dan ta'rif, memberitahukan dan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, memberitahukan dan mengenalkan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbil Alamin. Dia adalah penguasa yang merajai dan kemudian mengurus alam semesta ini, yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan dia juga adalah Malik Yaumiddin, zat yang akan memintai pertanggungjawaban segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia ini kelak di hari kebangkitan. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahimi, Malik Yaumiddin, maka segera saja kemudian kita menyeru, ya Rabbana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Rabb kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Terjadi iltifat dari bentuk ghaibah kepada bentuk al-khitab, tentu saja karena penyembahan, menyeru dan juga memohon itu kepada zat yang ada di hadapan kita. Tinggal kemudian bagaimana perasaan kita ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita merasakan kita sedang menyeru zat yang merajai, zat yang mengatur alam semesta ini? Apakah kita merasakan kita sedang menyeru zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apakah kita merasakan sedang menyeru zat yang akan memintai pertanggungjawaban segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini? Kalau kita sudah merasakan hal tersebut, kalau perasaan itu sudah hadir dalam hati kita, maka insya Allah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita akan berdesir bahkan kemudian bergetar ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baik di dalam sholat maupun di luar sholat kita ketika kita membaca suratul Fatihah secara umum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam lafaz ini iyyaka, bahwa iyyaka-nya yang merupakan maf'ulun bih itu didahulukan sementara dari fiil dan fa'ilnya. Secara umum ketika ma'mul didahulukan dari amilnya, ini litakhsis wal hasr, ini untuk pengkhususan dan pembatasan bahwa penyembahan itu hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lainnya. Begitu juga al-isti'anah, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya. Betapa beruntung kemudian kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperbolehkan untuk menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongannya. Zat yang Rabbil Alamin, yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tentu saja bentuk permohonan pertolongan ini dalam bentuk yang umum termasuk dalam bentuk peribadatan. Dalam hal peribadatan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.